Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, izinkan saya berdiri sejenak sekitar 60 menit ke depan. Saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif itu yang berada di sekolah. Ini praktek saya Bapak Ibu. Praktek saya sebagai CGP Angkatan 11 itu di Kabupaten Bogor Timur. Bapak Ibu sekalian, pembahasan saya yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini Bapak Ibu, ini benar tugas, itu tugas pribadi saya, tapi memang harus diimbaskan ke semua warga sekolah atau guru yang berada di SDN Ampur Asri. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar itu pola pikir kita, anggapan kita tentang belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima yaitu motivasi perilaku manusia. Yang keenam yaitu posisi kontrol guru. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas, dan yang kedelapan yaitu segitiga restitusi. Jadi dari 8 ini konsep budaya positif ini nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, inilah profil pelajar Pancasila. Jadi untuk sekarang belajar itu, pembelajaran itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi kalau dulu anak itu harusnya dikasih penghargaan atau ataupun kalau misalnya anak itu ditakut-takuti dikasih hukuman itu kalau dulu. Sedangkan sekarang itu tidak diperbolehkan lagi. Jadi misalnya anak, oh kamu ini harus ini, nanti tidak dapat ini, itu tidak boleh. Terus kalau misalnya melakukan kesalahan pun tidak boleh kita mengasih hukuman berupa hukuman fisik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, maka salah satunya adalah dengan menerapkan disiplin positif yang mewujudkan sebagai besar orang masih cenderung memaknai bahwa begitu mendengar kata disiplin maka yang terbayang di dalam pikiran kita adalah tertib, teratur, kepatuhan terhadap aturan dan hukuman. Padahal itu berbeda. Nah, jadi kalau menurut pandangan kita disiplin itu pasti tertib, teratur, kepatuhan terhadap aturan dan hukuman. Sedangkan itu berbeda karena belajar tentang disiplin
disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Self-disiplin itu satu sendiri, Bapak Ibu, satu sendiri, sedangkan disiplin itu adalah disiplin secara sendiri. Nah, jika, maksudnya di dalam kata-kata ini, jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, pasti ada atasan kita yang akan mendisiplinkan kita. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut berarti bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu perbedaannya. Kalau kita disiplin dari diri sendiri, itu memang benar-benar dari hati kita. Tapi kalau kita diatur atasan, disiplin hanya karena atasan, berarti itu bukan berasal dari diri sendiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, ini miskonsepsi. Jadi guru itu beranggapan bahwa guru itu mengontrol semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi, berarti luar konsep. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini antara stimulus respon ke pendekatan kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita semua. Yang di realitas kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, jadi stimulus respon kita anggapan semua guru atau semua anak itu memiliki kebutuhan yang sama, padahal setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi misalnya saya memandang Bu Indah dengan Bu Tul memandang Bu Indah, pandangan saya pasti berbeda dengan Bu Tul. Mungkin saya menganggap Bu Indah ini baik, nah mungkin nanti betul anggapannya berbeda seperti itu. Atau saya memandangnya kurang baik, betul memandangnya baik. Jadi setiap orang itu pandangannya berbeda. Yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu berharap semua orang itu, kalau menurut saya, harus sama dengan saya, padahal itu tidak boleh. Jadi biarkanlah semua itu berusaha memahami pandangan tentang dunia itu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan.
Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal pada teorinya hanya ada yang bisa mengontrol, hanya saya sendiri yang dapat mengontrol diri saya. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal pada kenyataannya saya tidak dapat mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya waktu kita membujuk anak, kita gagal, akhirnya memaksa. Kalau kamu tidak nurut, nanti saya kasih cuma ini. Nah, itu suatu pemaksaan. Yang sebenarnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi dengan murid kita, dengan siswa kita, istilahnya kita bermusyawarah agar mendapatkan pilihan baru. Yang berikutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Jadi prinsip kita itu dulu sebelum sekolah itu kita yang menang atau orang lain yang menang. Kalau sekarang itu model berpikir kita harus menang dan menang. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, berarti di sekolah kita ini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Pada itu Primary Years Program atau PYP, toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi semua orang itu membutuhkan kebutuhan dasar. Dan segala macam cara pun akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, misalnya saya kemarin datang ke sini, Bapak. Kalau Bapak Ibu tidak menerima, saya akan merasa asing berada di sekolah ini. Ya. Itu makanya dibutuhkan juga kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperdulikan berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak menganggap saya sebagai keluarga di sini, mungkin perasaan saya akan merasa asing berada di sini. Yang ketiga yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui di dunia. Jadi semua orang, baik saya maupun Bapak Ibu, semua memiliki rasa menguasai. Jadi merasa saya itu berada di sini harus dianggap menjadi berprestasi saya. Misalnya Bu Indah sama Bu Isi kemarin ikut PBB, saya loh yang ikut PBB itu nggak harus terungkapkan, tapi sebagai rekan atau sebagai sahabat yang berada di sekolah ini kita mengerti prestasinya ada karena menurut saya semua orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Yang berikutnya yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini kebebasan. Kebebasan tetapi harus juga disertai batasan. Jangan terlalu bebas. Kebebasan yang dimaksud kebebasan itu kebebasan yang sesuai dengan aturan yang ada. Yang kelima yaitu kesenangan. Bermain humor, antusiasme, tertawa. Jadi kita berada di suatu organisasi ini boleh bercanda, boleh humor, boleh, yang penting sesuai dengan norma yang berlaku, jangan berlebihan. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan suatu. Jadi dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman. Yang pertama, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, hukuman itu biasanya tidak terencana Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi murid yang bermasalah, tahu-tahu saat itulah kita mengasih hukuman ke murid. Padahal itu tidak kita rencanakan. Yang kedua, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini yang sering kita lakukan. Jadi kita melakukan sesuatu itu terhadap siswa tanpa keinginan siswa, tanpa ada kesepakatan dari kita dan dari siswa. Jadi cuma keinginan kita. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis, jadi menjewer, mencubit dan sebagainya. Yang kedua yaitu konsekuensi, terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini ada 3 cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama kita melakukan dengan hukuman, yang kedua kita melakukan dengan konsekuensi, yang ketiga kita melakukan dengan restitusi. Nah, untuk yang sekarang kita akan untuk kurikulum merdeka kita harus menggunakan yang restitusi. Ini kalau kemarin kita sering menggunakan kalau tidak hukuman, konsekuensi. Nah, ini sudah tidak boleh dipergunakan lagi, jadi kita harus menggunakan restitusi. Nanti saya akan jelaskan restitusi itu apa. 5 posisi kontrol guru. Ini masih ada di diri kita semua. Yang pertama penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman terhadap murid itu. Yang keempat yaitu pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Nah, yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, ataupun kata-katanya selalu, pasti, selalu, yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran yang berhasil, yaitu cara dia. Jadi guru itu beranggapan bahwa pola dia, cara berpikir dia, cara mengajar dia itu yang paling benar.
Nah, seperti patuhi peraturan saya, awas, itu sebuah ancaman hukuman terhadap siswa. Terus misalnya kalau anak lagi ribut dengan muridnya, bapak baru melakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, anak itu sudah dijudge oleh guru. Setiap ada apa pasti kamu, setiap ada nakal sama kawannya pasti kamu. Nah, itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Nah, yang berikutnya pasti selalu yang terakhir selesai. Ini yang sering kita lakukan. Anak menulis, anak mengerjakan sesuatu terlambat, pasti sering kita mengatakan setiap terlambat pasti kamu, setiap terlambat itu pasti kamu. Nah, itu termasuk bahwa kita adalah bersifat penghukum. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Contoh kata-kata yang keluar dengan lembut seperti itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu memang tidak melontarkan kata-kata kasar atau keras, tetapi itu akan menyentuh hati dan akan membuat pikiran anak itu akan merasa bersalah. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berdua disiplin di posisi ini? Kamu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sayang. Jadi ini proses guru itu membuat drop atau membuat pikiran anak itu merasa drop atau kecil hati. Yang berikutnya, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, biasanya di kelas ini yang sering waktu bariskan, waktu upacara, waktu apa, ini baris yang benar. Nanti Bapak kepala sekolah marah loh. Atau jangan ribut di kelas, nanti kedengaran Bapak kepala sekolah yang ada di kantor atau di lantai. Nah, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Yang kedua yaitu ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, kita berarti meminta timbal jasa kepada anak. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Pasti dia mengandalkan Bapak dan Ibu. Jadi rasa mandiri yang dilakukan anak itu akan hilang dengan sendirinya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul dalam murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi guru itu biasanya dengan murid, misalnya kelas 4, dia akan patuh hanya kepada guru kelas 4. Dengan guru yang lain tidak akan patuh. Itu kalau guru yang tersebut menganggapnya hanya sebagai teman. Yang keempat yaitu memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah yang pertama yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Jadi kita itu setelah membuat peraturan, kita tahu jelas murid melakukan kesalahan, kita hanya ngomong sama anak,
namanya ataupun sanksi atau konsekuensi apa. Jadi sudah ada perjanjian antara guru dan murid. Seorang komentator sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Jadi posisi guru itu jika hanya sebagai pemantau, ketika dia membuat peraturan di kelas itu dia akan mengingatnya terus. Bahwa dia akan mencatatnya. Setelah itu anak itu jika melakukan kesalahan selalu akan diukur-ukur terus. Yang berikutnya sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid tidak akan menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada pada manajer akan mendapat apa yang kita yakini. Ya, jadi kembali ke keyakinan kelas, Bu, Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas itu sudah tidak ada yang namanya peraturan kelas lagi. Yang ada itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau bahasa kita sudah kesepakatan kelas. Jadi kalau peraturan itu dibuat oleh guru, kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dan siswa. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi bukan hanya Bapak dan Ibu, saya juga kalau menghadapi masalah itu biasanya kita justru yang menyelesaikan masalah sendiri. Bukan kita berkolaborasi atau berdiskusi dengan murid. Padahal seharusnya guru itu membimbing anak tersebut untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Karena biasanya kalau solusi yang diungkapkan oleh guru itu biasanya akan mudah dilupa. Anak juga akan lupa. Tetapi kalau anak itu dapat menemukan solusinya sendiri, anak itu akan mengingatnya untuk selama-lamanya. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berada dalam sikap dan Bapak Ibu di posisi manajer, berarti Bapak dan Ibu sudah di posisi jenjang paling tinggi. Kalau saya belum sampai situ. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, seperti tadi. Ya, jadi kalau kita sebagai penghukum, anak disuruh tetap di depan, hormat pada bendera 1 jam. Itu berarti kita masih dalam posisi penghukum. Yang kedua, jika kita membuat merasa bersalah, berkali kita mesti ngomong sama anak, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan itu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya, kita sebagai teman, kita pasti akan ngomong ke anak itu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman sudah mulai agak lebih. Yang berikutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya.
Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah, ini yang paling bagus sebagai manajer. Itu pasti guru itu akan tahu. Jadi nggak langsung tahu, kamu nggak pakai topi ini. Ditanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi kita tanya ke anak, kenapa kamu, apa salahmu? Lihat, pasti anakku nggak pakai topi pak. Jadi bagaimana cara menyelesaikan? Berarti besok kalau saya punya saya harus beli. Kalau saya sudah punya berarti saya harus memakai. Jadi solusi itu harus diucapkan oleh anak tersebut. Ini posisi kontrol apakah aku? Nah, Bapak Ibu boleh ditebak ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi apa Bapak Ibu? Penghukum. Apa? Saya pembuat rasa. Ini yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini posisi sebagai manajer. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini sebagai apa? Sebagai pemantau. Yang berikutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Membuat merasa bersalah. Yang berikutnya, ini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini perbedaannya Bapak Ibu. Peraturan kelas dan keyakinan kelas sebenarnya hampir sama. Kalau peraturan kelas itu dari dulu itu dibuat oleh sekolahan atau dibuat oleh guru. Jadi kalau keyakinan kelas itu sebenarnya kita tanya ke siswa kita. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk apa kesepakatan kelas kita? Misalnya, Bu tidak boleh ngobrol. Bu kalau keluar harus izin. Bapak, saya kalau mau jawab harus angkat tangan dulu. Itu disebut keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari siswa, bukan dari guru. Bukan langkah-langkah agama menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Nah, ini kalau menurut Bapak Ibu dari 1 sampai 6 kalau diurutkan yang benar yang mana? Kita mulai dari mana? Untuk kalimat yang benar ataupun yang 1 berdiskusi menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi urutan yang pertama yang benar yang mana? Kayaknya nomor 5. Nomor 5, 4. Baru tanya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan kelas itu nomor poin kedua kayak yang Bapak. Yang 5 itu yang nomor 1. Ini nomor 1 mengenai peran dulu. Nomor 3 bukan mencarikan. Oh ini misalnya Meninjau ulang keyakinan. berarti yang mana nomor 1 tadi? Berdis Mengenai peran seluruh kelas warga kelas. yang mana Bapak? 5, 4. Ini nomor 1. Nomor 2 ini. Ya. Nomor 3 Nomor 1. terus nomor 4
itu akan menjadi seperti ini. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang keenam yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan agar membuat keyakinan. Nah, jadi keyakinan kelas itu semua anak itu diajak musyawarah untuk membentuk itu. Terus jangan banyak-banyak membuat keyakinan kelas itu jangan total sampai 20 keyakinan kelas 20 poin, akhirnya susah untuk diyakini atau untuk diterapkan. Kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan atau membuat mereka tidak nyaman. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi mereka untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada bagaimana cara mereka membayar ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Ini biasanya kita kalau menghadapi murid yang bersalah itu, kita kasih hukuman, kita anggap sudah selesai, biasanya itu. Nah, jadi anak itu nanti lama-lama sudah dihukum ya sudah. Dia tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi anggapan dia kalau sudah dikasih hukuman selesai, itu anggapan mereka. Hal yang paling penting untuk kita lakukan apabila kita menemukan murid kita yang telah melakukan kesalahan adalah melakukan restitusi. Restitusi adalah progres menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Jadi sebenarnya bahasa restitusi saya juga baru tahu. Restitusi itu adalah proses menciptakan atau jalan atau alur menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita itu mencarikan jalan, itu jalannya itu kita berdiskusi, anak itu mencari. Kalau misalnya anak itu berkali-kali mencari solusi itu tidak tahu, baru kita kasih. Bukan berarti cari solusi itu anak melakukan salah, ya cari sendiri solusinya, enggak seperti itu. Kita musyawarah, kita bimbing secara pelan-pelan. Kita ajak duduk berdua, kita bersama, terus kita ajak menemukan solusinya. Nah, ini segitiga restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di situ kita juga harus mengajarkan bagaimana memperlakukan orang lain. Inilah adalah segitiga restitusi. Kenapa dibuat segitiga restitusi? Ini adalah langkah membuat restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi masuk dari, nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini jadi ada tiga segitiga restitusi yang ada. Nah, sisi yang pertama menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid
dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Yang pertama tadi, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan kita saja sebagai orang yang sudah dewasa atau sudah menjadi guru, kita saja masih sering melakukan kesalahan yang tanpa kita sadari. Yang kedua yaitu berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas yang sukses. Jadi maksudnya identitas gagal itu bukan terus gagal-gagal, bukan. Maksudnya karakter yang dulunya jelek kita ubah menjadi karakter yang lebih baik. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Artinya mengkritik itu hal-hal yang jelek. Misalnya anak melakukan kesalahan, terus kita menghukum dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu tidak diperbolehkan. Untuk menstabilkan identitas, kita akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi kita bicara dengan enggak apa-apa, semua orang pasti mengalaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi kita bukan kamu ya. Jadi kita nggak boleh ngomong sama anak, kamu pasti bisa atau tidak boleh. Harus kita. Jadi antara guru dan siswa. Yang keempat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Jadi kita nggak usah terlalu tanya, sakit, nggak usah. Jadi kita berusaha bagaimana mencari jalan untuk memperbaiki masalah ini. Yang kelima yaitu, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik atau dirimu sendiri? Nah, jadi kita tanya sama anak-anak yang dijelaskan itu sudah benar apa belum? Nah seperti itu. Kalau belum, yuk kita perbaiki bersama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang keempat, mengenali dan mengakui kebutuhan murid-murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan ataupun pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Itu seperti contoh pertanyaannya yaitu, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Jadi itu pancingan kata-kata. Yang kedua, kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, mungkin kamu bisa memperbaiki suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini yang biasanya dilakukan kalau kena kasus anak itu berkelahi. Biasanya kita menyalahkan sesuatu. Tidak seterusnya itu anak yang nakal itu membuat masalah terlebih dahulu. Biasanya anak memang biasanya dia melakukan kesalahan, tapi belum tentu dia melakukan kesalahan terlebih dahulu. Biasanya merasa terganggu, misalnya saling pukul, itu justru yang nakal yang biasanya merasa terganggu atau merasa tanpa sengaja temannya mengganggu yang nakal. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu apa tuh, Bapak Ibu? Nah, dari dalam diri. Yang kedua, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dengan cara mengajukan pertanyaan, sebagai pelajar adalah apa yang kita yakini
Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu wajib kita tekankan terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati akan disetujui. Jadi kita tuh membuat keyakinan kelas itu harus berdasarkan usulan dari satu siswa lain dan berikutnya. Jadi biar kita sepakati menjadi suatu keyakinan kelas. Yang kedua yaitu kesediaan. Nah, kesediaan ini orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Ini biasanya kita ngobrol seperti video yang kemarin saya buat. Jadi anak itu, bapak itu ditanya, misalnya tidak mengerjakan PR di rumah. Jadi anak itu kita panggil duduk. Jangan sampai ada siswa lain dalam satu ruangan itu kita panggil dalam misalnya meja kita ngobrol, kita ya tahu kenapa ibu bapak panggil kamu nak, dia kan pasti akan jawab tahu pak, kenapa? Karena saya tidak mengerjakan. Terus kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Nanti anak itu pasti jawab, saya asik bermain atau saya lupa. Biasanya seperti itu kalau ditanya. Nah setelah itu kita tanya, nah tahu nak bagaimana caranya biar kamu dapat mengerjakan PR setiap hari? Anak itu nanti kan akan berpikir dan akan menjawab, tahu pak, gimana caranya? Oh berarti mainan HP saya kurangi waktunya. Berarti waktunya untuk nah, ketika anak mengucapkan itu kita mengasih motivasi ke anak. Ya itu benar, itu pemikiran kamu benar. Berarti besok lagi jangan bilang seperti ini. Berarti yang kamu bicarakan tadi harus mengerjakan PR, mengurangi main HP itu sudah benar. Nah seperti itu. Bukan kita yang mencarikan solusi. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi itu tadi, ada usaha dari anak itu, ada usaha untuk memperbaiki diri sendiri. Misalnya kita itu tadi, kalau misalnya kayak kemarin itu saya lihat anak terlambat itu saya tanya, saya cerita sama Pak Mustafa. Jadi ketika anak saya tanya, kenapa kamu terlambat? Biasa Pak. Biasanya gimana? Terus saya tanya, kalau di rumah kenapa main HP? Enggak Pak, aku main dan nonton TV ya. Biasa Pak terlambat seperti ini, biasa itu kelas berapa Pak teman main? Kelas 6. Terus dengan saya tidak. Terus saya tanya, kok lihat TV sampai malam? Saya kira ini masih acara lomba-lomba Pak. Jadi nggak baca, jadi saya bebas mau masuk jam berapa. Jawabannya seperti itu. Kemarin itu yang tadi kan nggak ada acara sangat lambat itu tadi. Nah, yang kelima yaitu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberi usaha untuk memperbaiki. Jadi setelah anak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah itu, kita tanya, nah kita kira-kira mulai kapan, misalnya Sahal tadi ya, misalnya mulai kapan Sahal bisa untuk tidak banyak main HP mau pasti anak dapat mulai besok. Nah itu kesepakatan itu timbul berdasarkan dari diri anak sendiri, bukan guru itu mulai besok kamu harus gini. Nah itu tidak diperbolehkan. Nah ini prinsipnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian.
personal dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi isian yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Jadi ini saya refleksi dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Jadi sebagai guru itu kalau dulu memang kalau orang itu ngomong kan enak, biasanya program dulu, cara mengajar dulu dengan sekarang itu bagus dulu. Kalau orang dulu ngomong, kenapa? Buktinya orang dulu sudah jadi dokter, sudah jadi polisi, sudah jadi tentara, sudah jadi perawat, sudah jadi bidan dan sebagainya. Kenapa? Ya itu orang dulu. Lah kalau orang sekarang bisa jadi presiden, karena yang diajarkan sekarang pasti belum mencapai cita-citanya, ya kan? Belum mencapai cita, karena masih proses belajar. Ya kalau orang dulu ya jelas sudah jadi. Jadi secara tidak langsung kita harus cara mengajar kita, pola pikir kita juga harus mengikuti kemajuan zaman atau teknologi yang ada. Nah, jadi cukup sekian Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ya Pak? Terima kasih setelah kita mengikuti apa yang menjadi imbas daripada tugas Bapak Kepala Sekolah. Di sini menyangkut saya sendiri dan selama ini dalam menerapkan ya bagi saya memang ada unsur positifnya, tapi mungkin kalau dilihat dari apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tentang termasuk ketiga daripada penerapan itu, kemarin beberapa kasus yang kami alami dengan anak itu tentang pelajaran saya di bidang tugas. Nah, seringkali kami memberikan semacam sanksi lah. Kalau dilihat dari situ tadi kita kan tidak diperkenankan. Yang pertama, kami tidak mengasih hukuman secara fisik, tapi ya mungkin menyangkut fisik. Makanya kayak gini Pak, anak saya suruh keluar untuk menghafalkan dengan posisi berdiri, nah, atau di luar kelas. Sebelum hafal, kamu nggak boleh kembali kan ya gitu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, ketika anak tidak menyelesaikan suatu tugas, maka kan saya lipat gandakan tugas itu pada anak. Nah ini kira-kira kalau dari bidang situ sudah salah apa yang kita lakukan dari situ? Mohon penjelasan. Jadi yang kita rubah itu pertama, mereka ada yang bisa jawab. Yang pertama yaitu mindset kita, pola pikir kita. Jadi pola pikir dulu itu harus dirubah dulu. Jadi kita dibawa, ya kita harus pola pikir kita harus kita mikir dulu Bapak ya. Kita mau jadi yang dulu itu menjadi guru yang seperti apa? Menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Jadi ini posisi dari paling bawah Pak. Sebenarnya ini penghukum itu bawah. Ini step by step naik yang paling tinggi hubungannya itu yaitu sebagai manajer. Jadi yang kita rubah Pak, yang saya minta dulu. Berarti besok kalau kita berhadapan dengan murid yang ada masalah itu misalnya kayak tadi apa anak tidak menghafal tidak apa itu kalau bisa jangan dikeluarkan dari kelas Pak. Kalau sudah dikeluarkan dari kelas kita tidak bisa memantau lagi. Misalnya memang sudah mau benar apa yang dilakukan Bapak tadi, tanya di depan dulu Pak, kita tanya dulu anak itu seperti apa.
kemauannya seperti apa, kenapa kok bisa seperti itu. Nah, misalnya kalau nggak bisa, kalau misalnya suruh menghafal ya tetap di kelas, di depan kelas. Jangan sampai anak suruh keluar, Pak. Nanti keluar, ibaratnya kalau kita tidak dapat pemantauan tersebut, apa yang anak itu akan lakukan, kita tidak akan tahu. Jadi kalau berada di dalam kelas, kita sambil mengajarkan anak yang lain, otomatis kita akan, yang penting jangan melakukan hukuman fisik, Pak. Nah, setelah itu anak kita harus membuat anak itu merasa sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Intinya di situ, Pak. Jadi kunci di sini yaitu manajer itu kita membimbing anak mengetahui bagaimana cara anak itu untuk membenarkan atau memperbaiki apa yang mereka lakukan. Begitu, Pak. Gimana, Pak? Ya. Terima kasih. Dan sebenarnya memang tujuan kita adalah agar supaya anak menyadari. Iya. Caranya memang. Ya. Kita Terima kasih, Pak. ya biasanya. Terima kasih. Gimana, Bapak Ibu? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Ibu. Pak, hanya memberikan penguatan kepada Ya. teman-teman pada Bapak dan Ibu ketika kita nanti untuk melaksanakan diri ini dalam artian membuat keyakinan kelas. Di situ tadi yang disampaikan sama Pak Fernanda itu kita membuat kalimat positif. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas itu jangan sampai kita redaksinya seperti ini. Tidak boleh datang terlambat, itu redaksinya tidak boleh seperti itu dalam pembuatan keyakinan kelas. Mungkin redaksinya bisa kita ubah seperti datang tepat waktu seperti itu. Jadi dalam membuat kesepakatan kelas, siswa tentu belum bisa memilih dan memilah kata mana yang lebih bagus. Nah, kita sebagai guru inilah yang kemudian nanti kita membuat memilih dan memilah kata-kata tersebut. Jadi jangan sampai dalam membuat keyakinan kelas itu ada kata dilarang ataupun tidak boleh. Kata tersebut jangan sampai dimasukkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Itu saja, Pak, yang mau saya. Oke, terima kasih. Itu tadi penguatan dari Bunda. Memang benar, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah itu kita harus membuat alur cerita ini. Istilahnya kayak kita harus menjadi seorang penulis skenario sekaligus nanti kita menjadi sutradaranya. Jadi harus kita tahu nanti kita melakukan apa seperti ini. Gimana, Bapak Ibu? Ada lagi? Sebentar. Kalau sebentar cukup, ini sudah terakhir, Bapak Ibu. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.